Nona lampir. Tok tok. Tepat ketika Elia dan Lepi hendak keluar dari ruangannya Gabrieli, pintu diketuk dari luar. Elia yang memang berada paling depan segera membukanya. Dia mematung menahan napas ketika melihat manusia berambut blonde sedang berdiri sambil menatapnya kaget. Di belakang Elia, Gabrieli tengah duduk menunggu kejadian menyenangkan seperti apa yang akan dilakukan istrinya pada tamu yang baru saja mengetuk pintu. Dia sudah sangat tidak sabar menantikan aksi Elia yang kini sudah berubah menjadi sedikit brutal. Oh, lihat siapa yang datang sayang. Sindir Lepi kemudian merangkul bahu Elia. Halo Nona, kau semakin cantik saja dengan rambut barumu. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Patricia acuh. Ekor matanya melirik ke arah musuhnya yang sedang berdiri diam. Kau siapa? Bukannya menjawab, Elia malah memalingkan wajah ke arah Lepi. Dia tahu siapa wanita ini, tapi sengaja ingin membuatnya merasa kesal terlebih dahulu sebelum memberikan pelajaran. Wanita lampir ini siapa kak? Tanya Elia dengan tampang polosnya. Lepi terbahak-bahak mendengar Elia menyebut Patricia sebagai nenek lampir, sedangkan si korban dia hanya bisa diam, menahan kesal karena di belakang mereka saat ini ada Gabrieli yang juga sedang menertawainya. Patricia tak ingin membuat Gabrieli menganggapnya wanita yang tidak anggun, jadi sebisa mungkin dia menahan emosinya agar tidak meledak meski sebenarnya dia sangat ingin menampar mulut Elia. Coba saja kalau kau berani melakukan hal itu pada istriku, Patricia. Aku pastikan kau akan menjadi gadis cacat seumur hidup. Maaf Nona, kau siapa ya? Sepertinya kau masih sangat belia, tanya Patricia mengurai kekesalannya. Namaku Elia, aku adalah istri dari pria yang akan kau temui di dalam, dan aku yakin sekali kalau kau itu sebenarnya sudah tahu siapa aku, iya kan? Saat Elia langsung memberikan jawaban menolak di depan wajah rivalnya. Patricia keki, dia sampai kebingungan harus bicara apa ketika Elia dengan spontan membongkar kedok kepura-puraannya. Tapi melihat Lepi yang juga ada di sana, Patricia tak ingin kalah. Dia terus mencoba untuk memperlihatkan kalau dirinya adalah wanita baik-baik. Maaf Nona, aku Nyonya. Kau harus memanggilku Nyonya, bukan Nona. Karena semua orang di perusahaan ini juga menyebutku seperti itu. Hanya Kak Lepi saja yang berani memanggilku dengan sebutan nama. Jadi aku harap kau tahu batasanmu Nona lampir, ucap Elia sarkas memotong perkataan Patricia. What the fuck, Nona lampir? Ubun-ubun Patricia rasanya seperti terbakar saat dia terus-menerus dipojokkan oleh Elia. Dan apa itu tadi? Nona lampir? Gadis ini gila, benar-benar sudah gila. Kalau begitu aku minta maaf Nyonya, permisi. Pamit Patricia enggan meladeni. Dengan pongahnya Patricia menabrak bahu Elia hingga membuatnya bergeser dari depan pintu. Gabrieli yang melihat hal itu tentu saja meradang, tapi baru saja dia hendak menghampiri, dia tercengang oleh kejadian di mana Elia melakukan penyerangan secara brutal pada Patricia. Seret, au, ya apa yang kau lakukan? Teriak Patricia sambil meringis kesakitan saat rambutnya dijambak dari belakang. Ini salahmu sendiri karena sudah sengaja menabrak bahuku tadi. Memangnya kau tidak bisa berpikir ya? Dampak apa yang bisa terjadi padaku karena perbuatan kasarmu itu? Bagaimana kalau tulang bahuku patah? Kau mau menanggung semua biaya pengobatannya, iya? Omel Elia tanpa melepaskan jambakannya. Lepi ternganga, dia tak percaya Elia masih bisa melawak di saat-saat seperti ini. Tadinya Lepi mengira kalau Elia akan mengeluarkan sedikit kata yang menyeramkan. Siapa yang menduga kalau dia akan membahas masalah biaya dengan musuhnya sendiri. Sungguh, citra rasa polos Elia tidak akan pernah berubah. Aku minta maaf Nyonya, tadi itu aku tidak sengaja. Jawab Patricia mati-matian memanggil Elia dengan sebutan Nyonya. Bohong, kau pasti sengaja kan? Kau seperti itu padaku karena ingin bergenitan pada suamiku kan? Kak Lepi sudah memberitahuku kalau kau ingin merebut Kak Il dariku. Iya kan? Mengaku sajalah. Amuk Elia kemudian menoleh saat telinganya dijewer. Apa sih kak, aku sedang sibuk sekarang. Sibuk kepalamu. Kenapa kau membawa-bawa namaku, ha? Omel Lepi kemudian melepaskan jewerannya. Bisa tidak kalau marah itu yang serius? Cak, Kak Lepi menyebalkan. Jawab Elia kemudian menatap sengit ke arah Patricia yang masih meringis kesakitan. Dengar ya, Kak Il itu suamiku. Hanya aku yang akan menjadi istri satu-satunya. Jadi aku harap kau jangan mendekatinya lagi, atau aku akan membakar kepalamu supaya kamu jadi botak, mau? Terdengar gemelutuk gigi dari dalam mulut Patricia ketika dia digertak oleh Elia. Seandainya Gabrieli tidak ada di sini, Patricia pasti akan langsung membalas penghinaan ini. Tapi sekali lagi dia terpaksa mengalah agar tak kehilangan rasa simpatiknya Gabrieli. Patricia yakin kalau dirinya pasti bisa menghancurkan pernikahan Gabrieli dan Elia. Apapun caranya, dia bersumpah kalau perpisahan itu pasti akan segera terjadi. Gabrieli yang mendengar isi pikiran Patricia segera datang mendekat.
Amarahnya meluntur ketika dia mendengar Elia yang begitu menggebu memuatkan posisinya sebagai Nyonya Ma. Lihat Kak Iyal betapa menjijikkannya nona lampir ini. Berani sekali dia menabrak bahuku hanya karena sudah tidak tahan ingin segera bertemu denganmu. Memangnya siapa dia sampai berani mencari masalah dengan istrinya Gabrieli? Dia tidak tahu saja kalau aku ini adalah istri kesayangan kakak. Aduh, Elia kemudian membebaskan rambut Patricia dari cengkeraman tangannya. Sambil berakting terluka, Patricia mencoba merebut perhatian Gabrieli. Dia memasang wajah macam menyedihkan mungkin agar bisa memutarbalikkan fakta kalau Elia sengaja menyakitinya. Juga untuk menyanggah tuduhan meskipun pada kenyataannya semua itu adalah benar. Tuan muda, saya harap Anda tidak salah paham. Saya sama sekali tidak ada niat untuk menyakiti Nyonya. Sungguh? Apa sakit? Hah? Bio Patricia. Setelah itu dia segera menganggukkan kepala dengan raut wajah penuh kemenangan. Tidak hanya sedikit terasa panas. Mungkin ada beberapa helai rambutku yang terlepas. Sayang, apa sakit? Tanya Gabrieli mengacuhkan Patricia. Wajah Patricia pias ketika dia menyadari kalau pertanyaan itu bukan tertuju untuknya melainkan pada Elia. Sambil menahan malu, Patricia memalingkan muka ke arah lain saat dia diolok-olok oleh sepupu sialannya. Hah? Berharap sekali Anda kalau Gabrieli akan bersimpati padamu, Nona. Cak, kau benar-benar sangat menjijikan Patricia. Aku malu mempunyai sepupu sepertimu. Gabrieli dan Elia saling tersenyum. Dengan sayang Gabrieli segera mengusap bahu yang tadi ditabrak oleh Patricia. Apa sakit sekali, Hem? Tidak sih Kak, tadi itu aku hanya berpura-pura saja, jawab Elia sambil berbisik. Kak Lepi bilang aku harus lebih galak dari kucing liar ini, jadi aku sengaja mencontoh gaya Kak Lepi setiap kali melakukan peperangan. Gabrieli tertawa, istrinya lucu sekali sungguh. Mereka terus bermesraan mengabaikan Patricia yang sedang berdiri menahan sakit di bagian kepala dan juga di hatinya. Sedangkan Lepi, dia terlihat sangat puas, hasil didikannya berfungsi sesuai pada temannya. Elia menyerang tepat di titik kelemahan Patricia dan dia suka itu. Lepi sungguh menyaksikan ketidakberdayaan di diri sepupunya yang jahat ini. Sayang, tidak apa-apa kan kalau aku membahas pekerjaan dengan Nona Patricia? Tanya Gabrieli sambil menyelipkan anak rambut ke belakang telinga Elia. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan bersamanya. Elia diam tak menjawab. Sebenarnya dia sangat tidak rela membiarkan suaminya berduaan dengan wanita blonde ini, tapi dia juga tidak boleh egois. Biar bagaimanapun ini menyangkut ke profesionalan suaminya dalam berbisnis. Akhirnya karena tak ingin membuat citra suaminya rusak, dengan sangat tidak rela Elia mengangguk setuju. Jangan khawatir, Aris juga ada bersamaku, ucap Gabrieli yang menyadari ketidakrelaan istrinya. Sungguh? Gabrieli mengangguk. Ares? Ya Tuan Muda, saut Ares yang langsung muncul di depan pintu. Nah sekarang sudah percaya kan? Elia mengangguk. Karena sudah aman aku pergi sekarang ya Kak. Kasihan Kak Lucy, aku takut dia benar-benar dimakan Paman Glenn. Pamit Elia. Pergilah, nanti kalau ada waktu aku akan menyusul, saut Gabrieli kemudian mencium kening istrinya lama. Hati-hati ya, segera hubungi aku jika terjadi sesuatu di sana. Iya Kak. Lepi, tidak perlu bicara lagi, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan pada istrimu. Cak, mau pergi saja sebegini repotnya? Apa jadinya kalau aku membawa kabur Elia dari pelukanmu? Dunia pasti kau hancurkan. Sindir Lepi sambil menarik lengan Elia kemudian segera membawanya menuju parkiran. Sepeninggalan Lepi dan Elia, Gabrieli kembali duduk di kursinya. Dia sengaja membiarkan Ares yang mengajak Patricia masuk. Terlalu enggan karena Gabrieli masih merasa sangat amat muak dengan apa yang dilakukan Patricia pada istrinya saat di Paris kemarin.